Halo pria-pria yang luar biasa, perkasa dan dahsyat. Salam sehat dan sejahtera selalu. Ada sebuah pantun yang saya ingin berikan khusus buat Anda dan juga saya sebagai pria-pria. Menghalau domba ke dalam kandang, saling mendesak sehingga tidak tenang. Walaupun Anda dan saya sebagai pria-pria tidak terpandang, namun di mata Tuhan kita pria pemenang. Bagaimana caranya? Burung gereja sedang bertandang, bersarang di atas peti. Kalau kita mau menjadi pria pemenang, ikuti Seminar Pria Sejati. Apa itu Seminar Pria Sejati? Sebuah acara dalam bentuk Zoom, gereja lokal kita mengadakannya. Khusus buat Anda dan saya, pria-pria yang sudah menikah. Untuk selanjutnya, perhatikan yang satu ini. Nah, di dalam ayat ini kata kepala disebut 3 kali. Ini berarti kata kepala menjadi begitu penting. Dan saya yakin di tengah-tengah kita sebagai seorang pria, menjadi kepala adalah hal yang penting. 1, 2, 3. Sungguh-sungguh kami boleh jadi imam atas rumah tangga kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali gagal Tuhan dalam berdoa. Gagal dalam melayani, gagal dalam mendengar. Hari ini buka telinga kami, supaya telinga kami bisa mendengar. Pria adalah seorang imam yang kekuatannya ada di doa. Jadi imam itu berfungsi dengan baik, dengan mendengar dan melayani ketika dia mulai dengan berdoa. Pria harus menang atas problem emosi. Jika tidak, nah ini perhatikan baik-baik, jika tidak, dosa sudah mengintip di depan pintu. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, buat para peserta yang mengangkat tangan mereka. Sesi yang kedua, saya tersinggung dengan poin yang pertama, ya, tentang perbuatan jahat. Saya bilang saya dalam minggu ini baru saja browsing senapan angin yang bentuknya pistol, dan saya mau tempatkan itu di mobil karena ya memang kalau nyetir sering kali kejadian. Mendoakan mereka, kita mungkin untuk berdoa bersama agak sulit ya untuk memulai gitu kan, karena waktunya nggak bersamaan, kita sudah kerja, anak belum bangun, anak sudah tidur, kita baru pulang, mungkin beberapa pria seperti itu. Mengungkapkan rasa cinta itu harus dibangun kembali, ya. Bukan hanya sekedar I love you, tapi bagaimana kita betul-betul lihat bahwa istri kita ini pemberian yang paling terbaik dari Tuhan untuk hidup saya, gitu. Mengutus kalian semua sudah selesai membuat untuk berbuat dan berbuah. Kapan lagi? Tunggu apa lagi? Selagi masih ada kesempatan. Catat tanggal pelaksanaannya dan segera daftarkan diri Anda ke Bro Denny di nomor ini. Para istri, doakan dan motivasikan suamimu untuk mengikuti Seminar Pria Sejati ini yang diadakan oleh Gereja Betel Indonesia, Jalan Suryo Pranoto 87B, Jakarta Pusat. See you. God bless you all. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan selamat datang kembali di ibadah online GBO Hosana. Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Januari, tepatnya tanggal 31 Januari. Waktu berjalan dengan sangat cepat, apalagi pandemi corona ini masih belum kelihatan bagaimana selesainya, kapan selesainya, dan seperti apa selesainya.
dan juga dunia bukan akan menjadi lebih baik. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Biarlah kita dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Biarlah kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan seluruh apa yang menjadi beban kita kepada Tuhan. Seperti Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Bapak Ibu, Tuhan sudah mengatakan dengan jelas bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut apa kedepannya seperti bagaimana, apa yang akan terjadi, tetapi tetap kita mengandalkan Tuhan, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Mari sebelum kita memulai ibadah online kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengandalkan Engkau, untuk kami lebih lagi berserah penuh kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, janji-Mu adalah ya dan amin. Tuhan, sebentar lagi kami mau mengikuti ibadah online kita. Biarlah Tuhan, Engkau mengurapi setiap pelayannya Tuhan, Engkau mengurapi pembicaranya Tuhan, bahkan juga jemaat-jemaat yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara kita bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab dalam Mazmur 37 ayat 4 berkata, dan bergembiralah dalam Tuhan, dan Tuhan akan memenuhi apa yang dalam hatimu. Come on. Mari kita naikkan pujian ini. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Oh, biarlah
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Shalom, dimanapun saudara dan saya berada, di situ ada Tuhan. Dan kasih Tuhanlah yang sebenarnya melingkupi saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya ada sebagaimana kita ada saat ini. Oke? Nah saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini, hari yang luar biasa yang Kau telah anugerahkan kepada kami. Kalau kami masih hidup berarti Engkau punya rencana yang belum rampung atas setiap pribadi kami. Tuhan pimpin bimbing kami agar kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hari-hari hidup kami mendatang. Khususnya sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman Allah. Dan berbicaralah melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Urapan Roh Kudus ada pada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, sepanjang bulan Januari 2021 ini, kita berbicara tentang bertekun. Dari mulai bertekun dalam firman, bertekun dalam doa, terkoneksi, bertekun dalam pemberitaan Injil, bertekun dalam pelayanan. Dan kali ini kita akan bicara tentang bertekun dalam persekutuan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, menarik sekali ada sebuah pepatah Tiongkok mengatakan begini, ya, bicara tentang lidi. Nah, lidi seperti ini, lidi. Nah, pepatah Tiongkok itu mengatakan begini, 10 batang lidi yang diikat menjadi satu lebih kokoh daripada 1000 batang lidi yang tercerai-berai. Lebih kokoh, ya, ketimbang 1000 batang lidi yang tercerai-berai, karena dapat dipatahkan satu persatu. Amin. Tapi kalau sekalipun 10 batang lidi, tetapi ini lebih dari 10, kalau diikat menjadi satu, ini sulit dan lebih kokoh dari batang-batang lidi yang tercerai-berai. Nah saudara, tapi selain itu ketika saya renungkan tentang pepatah ini, ternyata kalau digabungkan ini lidi-lidi ini, fungsinya, manfaatnya, kegunaannya juga akan lebih maksimal. Antara lain dapat membersihkan segala kotoran. Kalau sama-sama, bayangkan bersihkan kotoran banyak hanya dengan satu lidi. Kapan selesainya? Oke. Nah, demikian pula dengan saudara dan saya. Khususnya di dalam masa pandemik yang belum berakhir ini, ya, tahun 2021 kita sudah memasuki sampai hari kesekian ini. Saudara, kita akan tetap kuat, kokoh dalam menjalani hari-hari hidup kita, dan tetap antusias. Kalau kita tahu kuncinya, yaitu kita bertekun. Bertekun di dalam persekutuan. Nah saudara, juga kehidupan saudara dan saya akan menjadi maksimal di hadapan Sang Pencipta kita terutama. Kalau kita tetap bertekun, kita bersatu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, bertekun dalam persekutuan. Apa pengertian bertekun? Bertekun itu artinya bersikeras, berkeras hati, ya berkeras hati, sungguh-sungguh, berpegang teguh, bertumpu pada kedua belah tangan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berkeras hati, sungguh-sungguh. Itu bertekun. Ya, jadi kalau ada seorang siswa yang mau ujian, dia sungguh-sungguh berkeras hati, harus lulus, harus naik kelas, harus berhasil, dapat nilai yang bagus. Ya, nah saudara, kata persekutuan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya persatuan. Persekutuan itu artinya persatuan. Dan juga perhimpunan dan ikatan.
Ya, antar orang-orang yang sama kepentingannya. Wow, ini persekutuan. Dan Tuhan menghendaki kita, saudara, kita sepanjang tahun 2021 ini, kalau kita sudah melakukannya di tahun sebelumnya 2020, biar ini kita akan terus lebih lagi kita bertekun di dalamnya. Paling tidak ada 3 persekutuan yang kita harus bertekun di dalamnya sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput saudara dan saya. Seperti apa caranya terserah Tuhan. Nah, saudara, ada 3 persekutuan. Yang pertama, kalau kita mau tetap kuat, kokoh, dan antusias dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan, apapun profesi saudara dan saya, berapapun usia saudara dan saya, ya, saudara mau tetap bertekun di dalam persekutuan dengan yang pertama yang menjadi utama adalah bersekutu dengan Yesus Kristus dan firman-Nya. Bertekun dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan firman-Nya. 1 Korintus 1 ayat 9 katakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Kata memanggil itu artinya memanggil dengan nyaring. Ya, mengundang dengan nyaring, mengundang, memang mengundang, tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan. Saudara, kita semua dipanggil untuk bersekutu dengan Yesus Kristus. Ketika berita Injil sampai kepada saudara dan saya, sama, berita keselamatan di dalam Yesus Kristus itu sampai ke telinga saudara dan saya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu artinya barang siapa. Jadi itu hak pilih ada di tangan kita masing-masing. Kita mau percaya kita beroleh selamat, tidak percaya kita akan dihukum. Nah, saudara, sama. Allah memanggil kita bukan sekedar supaya kita dilepaskan dari dosa kita melalui Yesus Kristus, tapi Allah inginkan supaya kita menyatu bersekutu dengan Yesus Kristus. Supaya apa, saudara? Nah, tolong saudara perhatikan, supaya paling tidak ada 2 hal, yaitu supaya saudara dan saya menerima dan menghidupi hidup yang kekal. Hidup kekal maksudnya apa? Memang hidup kekal, hidup yang tanpa dibatasi oleh apapun juga. Hidup kekal bukan hanya bicara sampai hidup di kekekalan nanti. Karena memang hanya ada 2 kekekalan. Yang satu sorga bersama dengan Tuhan Allah di dalam kekudusan kemuliaannya yang tidak terkatakan. Tapi yang kedua bersama dengan iblis dan pengikutnya. Di mana di sana ada ratap tangis yang tidak akan hentinya. Api belerang dan ulat katanya. Penderitanya amat sangat yang tidak akan yang tidak terkatakan juga. Saudara, ini hidup yang kekal artinya hidup yang berkualitas. Ketika kita percaya dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, sebenarnya kita telah menerima hidup yang kekal. Itu firman Tuhan katakan. Nah, hidup yang kekal artinya hidup yang berkualitas, hidup yang berguna, bermanfaat bagi banyak orang, tidak menjadi sampah masyarakat. Bahkan sebaliknya, hidup kita benar-benar menyukakan dan memuliakan Allah. Itu hanya bisa kita hidupi atau terima kalau kita menyatu, bertekun dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan firman-Nya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita bertekun dan bersekutu dengan Yesus Kristus, kita akan berbuah banyak. Alkitab mencatat di dalam Yohanes 15 ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Alkitab mencatat di dalam perikop ini, kita harus menyatu dengan Yesus, tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Dan kita akan berbuah banyak. Dimulai dengan buah pertobatan. Baru buah-buah selanjutnya yaitu buah pelayanan ketika kita melayani berbuat baik. Tapi mulailah yang Tuhan inginkan adalah buah pertobatan buat setiap kita. Ada perubahan hidup, perubahan karakter, perubahan tabiat. Dari sebelum percaya Yesus, ketika setelah percaya Yesus harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan karakter kita, kebiasaan-kebiasaan lama yang menyesatkan, yang merusak, yang membinasakan kita, tetap kita lakukan, berarti dipertanyakan iman percaya kita kepada Yesus. Apakah kita benar-benar bersekutu dengan Yesus? Ini yang pertama, yang menjadi fondasi utama.
Ya, kalau kita mau survive dalam hari-hari kita tahun 2021, pasti kita memang menghadapi tantangan, rintangan, tetapi bersama dengan Yesus Kristus, pasti kita akan melakukan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala macam tawaran, bujukan, tipu daya setan. Banyak hoax-hoax, antara tentang vaksin dan sebagainya. Dia terakhir ini. Tapi biar kita bersekutu dengan Yesus Kristus, tahu kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat mengambil keputusan. Ketika mau divaksin atau tidak, itu ada teman saya juga tanya, gimana nih Pak Yahya, ditinjau dari sudut Alkitab dan sebagainya. Ya sudah, saya jawab saja, berdasarkan konteks firman Tuhan. Artinya firman Tuhan memang di Alkitab tidak ditulis vaksin. Tapi biar ada kebenaran-kebenaran yang merupakan dasar dari kita terima atau tidaknya. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus juga dalam hal-hal yang lain. Berita tentang COVID, berita tentang tahun ini, tahun 2021 ini negara kita akan seperti apa dan sebagainya. Banyak ramalan-ramalan, juga nubuatan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, biar kita tinggal di dalam firman-Nya Tuhan saja. Artinya lebih banyak kita memberikan telinga kita terhadap firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan membuat kita mengalami perubahan cara berpikir kita, terjadi metanoia, dan tindakan kita juga berubah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bertekun dalam persekutuan dengan pasangan hidup kita dan juga keluarga kita. Nah, apa kata firman Tuhan tentang pasangan hidup kita atau suami atau istri kita bagi kita yang sudah menikah dengan sah? Maliaki 2 ayat 13-14. Dikatakan seperti ini, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Bukan istri muda ya, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Istri masa muda telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi suami istri ada teman sekutu. Teman sekutu menghadapi tantangan, cobaan apapun, ia bersama-sama. Saudara, kalau saya sampaikan ini sama, saya juga sedang terus belajar menghidupi ayat ini. Saudaraku dikasih Tuhan, ada di ayat lain katakan kalau kita tidak bersekutu, kita tidak menghormati pasangan hidup kita, doa kita terhalang loh. Itu sebabnya ada ayat mengatakan juga di dalam Efesus 5 ayat 33 dikatakan seperti ini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Biar kita tahu bagaimana kita harus bertekun dengan pasangan hidup kita dengan cara sesuai dengan firman Allah. Peran kita, fungsi kita, atau sikap kita bagaimana terhadap pasangan hidup kita, biar kita sesuaikan dengan firman Allah. Amin. Dan yang berikutnya, kita bersekutu bukan hanya dengan pasangan hidup, tapi juga dengan keluarga, anggota keluarga kita. Kalau kita yang sudah punya anak, tetap bersekutu, bertekun dalam persekutuan bersama dengan anak-anak kita. Nah, kalau saudara memang bisa dan dapat melakukan doa bersama, dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sangat menyarankan adakan waktu tiap hari untuk berdoa bersama, mengucap syukur kepada Tuhan tiap malam. Tiap pagi juga bisa berdoa dulu sebelum melakukan segala aktivitas apapun. Belajar kita membangun itu namanya persekutuan dalam keluarga. Kita akan menjadi semakin intim dengan siapa kita berdoa, kepada siapa kita berdoa, dan untuk siapa kita berdoa. Itu kata almarhum Dr. Edwin Louis Cole. Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus, ini sangat penting untuk kita tetap bertekun di dalam persekutuan bersama dengan keluarga kita. Kenapa pandemi ini akhirnya membuat kita kembali kepada keluarga? Biar saudara dan saya tetap menemukan apa kehendak Tuhan, antara lain supaya kita kembali kepada keluarga. Back to our home. Kembali kepada keluarga kita masing-masing. Amin. Jangan hanya kita sibuk di luar. Kita sibuk di luar, akhirnya kita kurang bertekun bersekutu dengan keluarga kita. Alasannya kita banyak pelayanan dan sebagainya,
pekerjaan. Akhirnya kita kehilangan hubungan dengan istri, dengan suami, kita kehilangan hubungan dengan anak-anak kita kehilangan hubungan dengan orang tua kita. Itu tidak bisa digantikan lagi dengan apapun juga. Hubungan dengan anggota keluarga itu sangat penting. Itu sebabnya kalau saudara mau mengerti atau saudara pelajari, lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan adalah pernikahan keluarga. Kejadian pasal 2. Bukan yang lain-lain. Itu sebabnya dalam tahun 2021 ini semakin diperkuat. Sama saya juga terus belajar ya, memperkuat atau kita terus bertekun dalam persekutuan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan pasangan hidup kita. Saling mengampuni, saling mengasihi, ya saling menguatkan, saling menghibur satu sama lain. Oke. Ini yang kedua, persekutuan yang kedua. Ya, nah saudara, kita contoh seperti Yusuf, Kejadian 50 ayat 22 dikatakan, adapun Yusuf ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Sekalipun Yusuf ya pernah mau dibunuh, akhirnya dijual, ya hanya oleh karena Yusuf menceritakan mimpi yang dia tidak rekayasa, tetapi mimpi itu dari Tuhan. Tapi dalam proses selama kurang lebih 13 tahun, akhirnya dia boleh menjadi orang yang nomor 2 di Mesir. Dan tergenapi apa yang dimimpikan oleh Yusuf. Tapi mimpinya itu dari Tuhan, bukan dibuat-buat. Saudara, tapi ketika Yusuf sudah menjadi orang besar, orang nomor 2 di Mesir, dia bukan seorang yang takabur. Dia ingat juga kepada keluarga besarnya. Justru dia menanggung kehidupan rumah tangga dari saudara-saudara kandungnya satu persatu. Luar biasa. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, ini prinsip yang kedua. Atau kita harus bertekun dalam persekutuan yang kedua, yaitu dalam persekutuan bersama dengan pasangan hidup dan keluarga kita. Yang ketiga, kita harus bertekun dalam persekutuan dengan saudara seiman. Bukan hanya segereja lokal, tapi saudara seiman. Jadi termasuk segereja lokal dan juga sekalipun mereka tidak segereja lokal dengan kita, mereka punya iman yang sama kepada Yesus Kristus. Kita bertekun di dalam persekutuan dengan mereka. 1 Yohanes 1 ayat 3-7 dikatakan begini, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, kita katakan kita beroleh persekutuan dengan Yesus, namun kita hidup di dalam kegelapan. Kalau kita katakan kita punya persekutuan yang bagus dengan Allah, tapi kita hidup dalam kegelapan, Alkitab firman Allah katakan kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Waduh. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, Allah, Yesus Kristus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Waduh, luar biasa saudara. Ada kuasa dalam persekutuan saudara-saudara seiman yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena yang mengikat kita satu sama lain adalah bukan kita, tetapi Yesus Kristus, Roh Kudus itu yang mengikat kita satu sama lain. Iman kita kepada Yesus itu yang menyatukan kita. Dan ada kuasa yang berikutnya, yaitu apa? Kita disucikan dari segala dosa kita. Alkitab mencatat begitu, darah Yesus. Kenapa bisa? Ketika kita ketemu dengan saudara seiman, ya, itu seperti ada kita ditemplak, kita akan terbuka. Ada dosa yang mungkin kita belum akui yang masih terikat, kita akan ngaku dosa, saudara. Hidup di dalam terang, hidup di dalam keterbukaan, hidup di dalam keterbukaan di hadapan Allah tentunya. Hidup di dalam terang, hidup dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Nah, saudara dikasih Tuhan, hidup di dalam hadirat Allah, hidup di dalam kesuciannya Allah.
hidup di dalam kerajaannya Allah, artinya hidup dalam sistem pemerintahannya Allah, yaitu sesuai dengan firman Allah. Kalau kita tetap tinggal bertekun di dalam persekutuan dengan saudara seiman, antara lain dalam komsel, ya, saudara, kita akan tetap terjaga kesucian hidup kita. Takut akan Allah tetap terjaga. Dan ini yang Tuhan mau sepanjang tahun 2021 ini. Biar kita tetap hidup di dalam terang, hidup di dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Bagaimana caranya? Yaitu kita hidup bertekun dalam persekutuan dengan saudara seiman. Nah, saudara pun dikasih Tuhan. Itu sebabnya kalau dalam persekutuan sesama saudara seiman, yang kita harus hindari paling tidak, jangan ada lagi penghakiman. Jangan ada lagi penghakiman. Alkitab katakan, Yesus katakan dengan tegas, jangan kamu menghakimi, karena dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan kita enggak lebih benar dari saudara kita seiman. Betul? Kita enggak lebih suci. Masing-masing kita ada kelemahan, ada kelebihan. Pernah kita berbuat dosa, pernah kita berbuat salah. Tapi kita sama-sama beroleh anugerah pengampunan Tuhan. Yang berikutnya, kita harus menghindari kalau dalam persekutuan itu, saudara seiman, yaitu pementingan diri sendiri. Jangan ada sifat egosentris, ingin mementingkan diri sendiri, mencari kepentingan sendiri. Tapi Alkitab mencatat, yaitu belajar kita mencari kepentingan orang lain juga. Bertekun dalam persekutuan sesama saudara seiman. Yang ketiga yang harus kita hindari yaitu peninggian diri sendiri, meninggikan kelompok sendiri, meninggikan gereja sendiri, meninggikan diri, meninggikan atau mencari nama, kepujian untuk keluarga sendiri. No, hanya Yesus Kristus yang ditinggikan. Amin. Saudara, saya sangat yakin tidak ada satupun di antara kita yang merencanakan tahun 2021 kita akan terjatuh, tergeletak. Tidak, saudara. Tidak. Setiap kita yang merindukan supaya kita tetap kokoh dalam menjalani hari hidup kita. Iman kita tidak tergoyahkan, bahkan kita tetap antusias dalam menjalani hari hidup kita. Dalam menjalankan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, bahkan menjadi maksimal. Kalau kita mau bertekun. Bertekun dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan firman-Nya. Bertekun dalam persekutuan bersama pasangan hidup kita dan juga keluarga kita. Bertekun juga di dalam persekutuan dengan saudara seiman kita. Sampai Tuhan Yesus datang jemput kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kalau ada di antara saudara yang ketika sudah mendengarkan firman Tuhan ini, Roh Kudus berbicara dengan lembut di dalam hati saudara. Saudara mau mengambil sebuah komitmen untuk bersekutu di dalam 3 persekutuan ini. Saudara taruh tangan saudara di dada saudara masing-masing. Tuhan Yesus, kau lihat tangan-tangan yang telah diletakkan di dadanya. Engkau yang memberi kekuatan kasih karunia-Mu dan tuntunan Roh-Mu dalam hari-hari ke depan untuk mereka bertekun terus di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan firman-Nya, persekutuan dengan pasangan hidup dan keluarganya, persekutuan dengan saudara-saudara seiman, sampai Engkau datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan, menyatakan firman-Mu dalam hati kami, dan kami percaya kasih karunia Tuhan yang memampukan kami mempraktekannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, tetap sehat, tetap kuat, tetap antusias, tetap bertekun dalam persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Shalom. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah raya pada minggu pagi hari ini. Saya percaya kita semua telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini sebab Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi jemaat yang selalu bertekun di dalam persekutuan dengan Engkau. Dan khususnya kami terus memiliki keintiman dengan Engkau. Kami memiliki kedekatan dengan Engkau sehingga setiap apa yang menjadi kehendak dan perintah-Mu itu sungguh-sungguh kami lakukan dalam hidup kami. Dan pendengaran kami semakin tajam untuk mendengar apa yang menjadi nasihat-nasihat-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yahya Laban,
yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan terus mengurapi hamba-Mu ini bersama dengan keluarga. Terpujilah Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini saudara tetap terus tinggal di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin.